Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rosalia Harja Sumantri dengan NIM 15136200033 dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan dampak negatif pelangi Maxwell. Yuk disimak baik-baik. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Beberapa gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Gelombang elektromagnetik sendiri terdiri dari 7 gelombang, yaitu yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter dan diterima oleh receiver. Gelombang radio dapat dimanfaatkan untuk transmisi sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun televisi. Selain itu juga sebagai pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Dengan tingkat paparan yang tinggi terhadap radiasi, sinyal 2G dan 3G dapat memicu perkembangan kanker. Yang kedua, ada gelombang mikro yang merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Gelombang mikro biasanya digunakan untuk microwave atau oven, lalu untuk komunikasi melalui radar, serta untuk mendeteksi suatu posisi benda yang ingin diamati. Gelombang mikro dapat menimbulkan resiko tumor otak, lalu merusak organ reproduksi, terutama testis, pada tingkatan tertentu. Selanjutnya juga menimbulkan neurologis, seperti tanda-tandanya mata lelah, cepat letih, dan lain-lain. Yang ketiga ada gelombang inframerah dengan panjang gelombang lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Gelombang inframerah biasa digunakan pada elektronika seperti halnya remote control, kamera CCTV. Pada bidang militer juga biasa digunakan untuk alat deteksi pada keadaan gelap. Selain itu juga digunakan di berbagai alat medis. Dampak negatif dari gelombang inframerah ialah merusak kolagen pada lapisan kulit, menurunkan ketajaman mata, bahkan bisa sampai katarak. Yang keempat ada cahaya tampak dengan wujud warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya tampak biasa digunakan untuk pembuatan laser yang dapat menyuarakan suara, gambar, sinyal melalui serat optik. Laser tertentu juga bisa dimanfaatkan untuk mengelas atau memotong benda. Dampak negatif dari cahaya tampak juga dapat merusak DNA, mengganggu pertumbuhan sel, dan menyebabkan kanker. Yang kelima adalah gelombang UV. Gelombang UV terbagi menjadi 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. UVC memiliki panjang gelombang terpendek dengan tingkat energi yang tertinggi dari ketiga jenis UV. Radiasi sinar UVC sepenuhnya dapat disaring oleh ozon sehingga tidak akan pernah mencapai tanah. UVB sebagian besar diserap oleh ozon tetapi masih bisa menembus atmosfer. Sekitar 5% dari sinar UV yang mencapai tanah ialah sinar UVB. Sinar UVB ini tidak dapat menembus jendela dan cenderung dapat disaring oleh awan. Dan terakhir ada UVA. Sinar UVA memiliki panjang gelombang yang lebih tinggi tetapi tingkat energinya lebih rendah dari sinar UV lainnya. Sekitar 95% sinar UV yang mencapai tanah ialah sinar UVA. Sinar ini dapat menembus jendela dan awan, sehingga orang-orang sangat dianjurkan untuk memakai sunscreen atau sunblock dengan SPF yang tinggi. Sinar UV biasa digunakan untuk mengecek keaslian uang, lalu pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri dan untuk mengeringkan tinta serta resin. Dampak negatif dari sinar UV adalah mengganggu imun, lalu merusak mata, hiperpigmentasi, serta kanker kulit.
Yang keenam ada sinar X atau X-ray yang dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai dengan pelepasan energi dan bentuk radiasi sinar X. Oleh karena itu, energinya sangatlah besar. Tidak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. X-ray biasa digunakan dalam medis untuk rongsen, sedangkan dalam dunia manufaktur digunakan untuk mengecek kecacatan ataupun kualitas suatu produk. Selanjutnya, sinar X-ray juga digunakan untuk melihat kualitas dari batu permata dan kristal. Dampak negatif dari sinar X-ray dalam jangka pendek ialah perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Dalam jangka panjangnya, mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Yang ketujuh ada sinar gamma. Energi sinar gamma sangatlah besar. Tidak heran jika sinar ini dapat menembus logam hingga beberapa sentimeter. Sinar gamma dapat dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Dalam dunia medis, sinar gamma digunakan untuk CT scan, menyembuhkan penyakit kanker. Lalu radiasi gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Selain itu juga digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Penggunaan sinar gamma harus dilakukan secara hati-hati dan diarahkan dengan tepat ke area yang harus diobati. Bila tidak, sinar gamma dapat merusak sel tubuh yang sehat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.